Ya, oke ya, terus ya. Ya itu terus. Udah nyambung belum abang tadi? Ketika orang menjadi terkenal itu hobinya lebih membunuh, masuk akal nggak bang? Masuk akal, di dunia ada Donald Trump. Ya betul, sama lah seperti karakter Donald Trump itu bang. Tapi kalau Donald Trump ini kan membunuh karena karakter berperang bang ya. Atau bagaimana sih bang? Kalau Donald Trump ini? Ya, Donald Trump jelas dong, dia menjajah, berperang. Berarti nggak bagus sifatnya bang? Berarti nggak bagus sifatnya kan? Menurut abang? Ya nggak bagus, kalau menurut saya kan nggak bagus lah bang. Ya udah tahu ya bang, berarti emang nggak bagus. Iya. Tetapi kalau salah satu salah satu orang yang terpandang itu berbuat seperti itu bagaimana bang? Dulu dia ketika dari umur 25 sampai 40 tahun itu dia berbuat baik bang. Tetapi sudah umur 40 tahun ke atas dia malah berbuat jahat bang. Bagaimana itu? Jangan bernarasi lah bang. Enggak bang, Gini, coba kalau masalah itu baca Matius 10:34. Kan sudah kan Bang Ahmad pasti kejang-kejang dah. Saya tidak nyebut siapa-siapa loh. Saya kan cuma menarasikan Donald Trump toh. Saya juga tidak menyebut, coba baca Matius 34. Matius 34. Oh, cerita Paulus, cerita Paulus itu. Iya, ini kan cerita Paulus. Iya, Paulus tadi kan begini bang. Paulus itu kan dia awalnya jahat, tapi ketika bertobat dia jadi orang baik bang, nggak mau bunuh lagi. Lain lagi malah cerita kebalikannya begitu bang Opan. Cuman lain apa udah oke next oke bang silakan bang. Oke. Udah. Oke. Cuma kasih tahu itu aja oke lah. Sebetulnya banyak nih bang pertanyaanku, cuma takutnya nanti kan orang abang emosi, kita nggak enak juga kan diskusi. Nah ini yang saya enak. Bang, boleh bocorin saya. Ini kan bang, Kak Sharon. Ini kan Nopan semua. Ayo. Sekarang main hujat-hujatan aja sudah. Ayo, guys, yuk. Ayo. Sudah, saya turun dulu. Bukan masalah takut. Turun. Itu umur 6 tahun itu kan Aisyah, bukan Nabi Muhammadnya. Sudah. Itu atas dasar perintah Allah Ta'ala langsung. Oke, perintah Allah di surat keberapa ayat keberapa dalam Al-Quran? Jangan ikut campur. Aduh, saya mas nih googling pertanyaan untuk orang Kristen AI Google. Pokoknya nggak ada, surah-surahnya nggak ada. Ini hadis Bukhari 3894. Ini saya buka langsung nih. Itu yang di layar itu kamu buta huruf atau nggak bisa baca? Aku pertanyaannya kan apa dari pertanyaan? Surah kan? Moralitas. Bagaimana dengan moralitas Nabi Muhammad ketika mengawini anak berusia 6 tahun? Berusia anak kecil di bawah umur itu.
Oh, oke, kalau untuk dijadikan prinsip, kalau menurutku, ini menurutku ya, kalau untuk oke, nanti aku nanya kasih data ya, awas nggak bisa dijawab ya. Iya, nanti kalian main kroyo nggak bisa jawab. Kayak tadi siang. Ini gue ini cuma pada asumsi nih. Ya, aku kan bertanya, kalian nggak bisa jawab, nanti kalian kroyo, Bang. kalian turun ke atas. Jangan bilang kroyo. Biarkan dulu Bang Lima. Biarkan dulu Bang Lima. Aduh. Biarkan sudah jawab. Misalkan. Udah biarkan aja antara kalian dua saja. Silakan silakan. Datanya apa? Data kalau misalkan Nabi Muhammad itu bisa dinormalisasikan perbuatannya begitu.
Soalnya dulu gitu ya. Ketika kita bisa menjawab pasti dia lari-lari gitu. Lari sini nggak mau fokus. Pelan-pelan ngomong, takut ditabrak mobil. Oke, nggak apa-apa sekarang ya. Pelan-pelan. Kalau kalian ini selesaikanlah malam ini kalian ini ya. Besok pun nanti tinggal selesai kalian ini. Ahmad Pati sama Yohanes Komo sekarang ini diskusi dua arah. Makanya saya mau bahas yang lain aja. Yang lain kenapa? Hanya gini, harus diselesaikan kalian ini. Bang Sijo, Mau bahas itu. Iya. izin naikkan Novan sekali lagi Bang, mau menjelaskan di mana Yesus Kristus umur 13 sampai 29 tahun atau 30 tahun. Ini kan Kasaron. Lantas benarkah demikian? Tentu saja jika kita mengerti tradisi kebudayaan Yahudi. Makanya Abang terus mengerti dulu tradisi kebudayaan Yahudi. Biar Abang tuh paham di mana Yesus Kristus pada usia 13 sampai 29 tahun. Maka usia Yesus Kristus sejak 13 sampai 29 tahun bukanlah suatu keanehan. Bahkan orang-orang tidak mengerti tradisi dan kebudayaan Yahudi akan memanfaatkan hal ini untuk kekristenan. Misalnya dari abad ketiga Masehi, sebuah Injil palsu yaitu Injil Thomas mengisahkan bahwa ketika Yesus sedang remaja, ia dapat membuat burung dari tanah liat. Sedangkan pada abad kelima Masehi, Injil palsu Matius mengisahkan Yesus secara berlebihan, di mana terdapat sebuah kisah di dalam Injil palsu ini bahwa terdapat pohon kurma yang membungkuk mengikuti perintah Yesus pada masa anak-anak. Nah, bahkan pada ayat ke-7 Masehi ada sebuah tulisan apokrifa yaitu Injil Tufulia yang menyatakan bahwa ketika Yesus sedang bayi yang digendong oleh Maria, ia dapat berbicara. Dan tentu saja berdasarkan catatan sejarah, kisah-kisah palsu tersebut sangat terkenal di kalangan sekte kekristenan heretik di tanah Arab, dan sekaligus hal tersebut menunjukkan bahwa penulis-penulis Injil palsu tersebut tidak mengerti tradisi dan budaya Yahudi sehingga mereka salah paham mengenai di manakah Yesus pada usia 13 sampai 29 tahun ya. Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Injil, kita dapat menemukan 3 klasifikasi usia Yesus Kristus, yaitu usia bayi atau yelet, yang kedua usia desapi atau gemul, di mana pada usia ini Yesus diserahkan ke bait Allah di hadapan Simeon dan Hana. Dan ketika usia 12 tahun atau bakur, Yesus Kristus dimunculkan pada usia 8 hari, karena dalam tradisi dan kebudayaan Yahudi, usia 8 hari merupakan usia di mana seorang anak laki-laki atau bayi laki-laki harus disunatkan sesuai dengan janji kepada Abraham. Kemudian Yesus dimunculkan kembali pada usia 12 tahun, karena dalam tradisi Yahudi, usia 12 tahun merupakan usia di mana anak laki-laki Yahudi harus mengikuti upacara yang disebut dengan bermisva atau anak hukum, di mana pada usia ini Yesus harus melakukan aliyah ke panggung di sinagoga untuk menerima hukum Taurat, dan juga menghadap mimbar, di mana kemudian pada usia 15 tahun Yesus menghadapi tahapan Talmud, dan pada usia 20 tahun Yesus menghadapi usia Midras, di bait Midras, di mana pada saat itu ada 2 bait Midras yang terkenal, yaitu bait of Hilal dan bait of Samai, di mana sejak usia 20 tahun Yesus mengikuti pendidikan keimanan atau mengajar Taurat, di mana pendidikan ini kurang lebih berlangsung selama 10 tahun, yang dimulai dari iman pendamping, iman muda hingga iman kepala. Dan terakhir, pada usia 30 tahun Yesus dimunculkan kembali, karena pada usia ini Yesus baru bisa melayani di tengah-tengah publik yang diawali dengan baptisan Yohanes. Pada usia 30 tahun usia merupakan usia yang disebut dengan lakoah dan tradisi Yahudi, dalam tradisi Yahudi. Lantas apakah bukti yang mendukung atau yang mendasari ini semua? Tentu saja, perhatikan bahwa di Alkitab Yesus Kristus dipanggil sebagai rabi atau guru, di mana seorang rabi atau guru hanya diucapkan kepada mereka yang telah mengikuti pendidikan keimanan atau teologi dan tradisi Yahudi. Kemudian, menurut Yohanes 8 ayat 2, Yesus mengajar di bait Allah. Hal ini menandakan bahwa Yesus Kristus yang adalah seorang rabi diberikan akses untuk mengajar di bait Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis pun tidak dapat mengajar di bait Allah. Dengan demikian, berdasarkan data historis dan juga latar belakang kebudayaan dan tradisi Yahudi, maka asumsi liar dan berbagai spekulasi mengenai perjalanan Yesus Kristus dari usia 12 sampai 30 tahun tidaklah benar adanya, dan pertanyaan yang menyatakan bahwa Alkitab tidak sistematis mengungkapkan di manakah Yesus Kristus otomatis dipatahkan. Karena Alkitab memang dituliskan dalam latar belakang mentalitas timur dan tradisi serta kebudayaan Yahudi, bukan kebudayaan Arab. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga Abang bisa memahami apa yang aku bilang. Oke, lanjut. Saring saya boleh nggak? Oke, lihat ya. Saya kalau misalnya Bang Novan bertanya, Bang Novan bertanya lagi ya, sudah keterlaluan telinganya. Saya memposisikan sedikit aja dari daripada DPRD. Nih, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dan yang ketiga, Yohanes Pembaptis pada dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea bla bla bla, Yesus dibaptis. Yang ketiga ya. Terus kok di mana dari 20 tahun sampai ke 35 tahun itu Yesus itu nggak pernah hadir dalam Alkitab, karena Yesus menerima pembelajaran. Nggak mungkin Yesus ini dalam nih Lukas 4 ayatnya yang ke-31. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum, nggak mungkin Yesus mengajarkan orang-orang. Yang mungkin kalau misalnya dia hanya orang biasa. Tetapi apa? Kebanyakan para murid Yesus menyebut Yesus itu rabi. Karena memang betul, Yesus juga bisa masuk ke dalam bait Allah, karena dia bukan orang sembarangan. Karena dia adalah seorang rabi yang menerima pengajaran dari Taurat. Keterlaluan sih kalau misalnya Bang Novan masih bertanya. Sudah dijelaskan panjang lebar. Dan Bang DPRD penjelasannya itu saya tahu itu di mana. Kamu bacanya di mana? Tapi nggak apa-apa. Gimana Bang Novan? Mau tanggapi atau gimana? Halo Bang Novan, monitor. Sebelum saya tidur nih Bang Novan. Udah jelas Bang Novan, udah jelas.
Jadi penjelasan kita itu nggak terpaut dan nggak terpisah dengan namanya Alkitab, nggak. Karena di kalian kan sorry gratis, masalah itu. Bentar, Bang. Ya, dia kan nggak ganti topik. Coba ganti topiknya Allah itu zat apa roh? Aduh, ini yang saya bawakan ke Bang Yonas itu yang saya bawakan tadi nggak dijawab. Tiga pertanyaan Gini, sebelumnya. ini kan nggak dijawab. Dari aku aja. Dari aku aja temanya Bang DPD. Bang Ahmad, karena temanya dari aku membahas tentang membacakan aja ayo. Dawes diem. Mana coba dari tadi saya nggak. Karena kita topiknya membaca aja. Bang Lima. Udah saya tidak mau membahas itu capek, membahas yang sembarang-sembarang. Cuma saya mau mendapatkan ilmu saja, mau mendapatkan ilmu. Kalau yang tadi kan betul begini Bang Ahmad gini Bang. Karena abang kan pas kebetulan abang kan seorang guru juga. Begitu kan saya pernah nengok dia Bang, kadang saya like dia Bang. Jadi kita memahami definisi membaca itu apa sih Bang? Sebenarnya karena ini perlu juga untuk abang mengajarkan murid abang gitu. Definisi membaca itu apakah melafalkan, apakah mengejakan, ataukah cuma mendetailkan definisi. Nah, enak kita diskusi lagi. Iya, nggak usah. Kita suruh ngomong kuota gitu aja. Karena kuota itu. Halo, Bang Lima. Ya, Bang Ahmad mau. Bang Silo. Bertanya apa Bang Ahmad? Gimana saya? Gini. Enggak sudah, kalau saya nggak mau membahas masalah ketuhanan, masalah ini. Kalau masuk mau bahas itu saya nggak mungkin dilumini lah, masih banyak critical text yang aja. lain. Gimana critical text gimana? Kan nggak bahas loh. Critical text gimana? Ya Allah, dengerin coba, jangan. Kan kamu bilang kita nggak mau debat iman, aku nggak selesai. Ini, halo. Gini loh, dikit. Ya, shalom semuanya. Kenapa Bang Ahmad? Sebentar Bang, sebentar Bang ya. Bang Ahmad ini guru ya. Bang Ahmad ini guru. Coba Bang, ini Lagi, ya Allah. Iya, ada apa? Rumah apa? Rumah apa? diskusi lintas agama Bang. Gini aja. Kalau mau diskusi, kalau nggak mau diskusi, ya udah diam. Udah gitu aja. Solo karir ini tadi udah capek nih. Ayo Bang, coba jelaskan Bang. Sebentar Bang Ahmad, coba jelaskan. Kan Bang ketakutan sama saya kalau diajak. Kalau kalian dua ini harus memang diselesaikan ini. Ayo Bang, berani nggak kamu? Kita belum selesai loh, berani nggak? Kalau nggak berani, kalau berani, ayo. Jujur. Gak ada ceritanya takut sama iblis. Oke, ayo. Iya, gini. Kebetulan aku sedikit mengenal iblis. Pak Ahmad sudah mengatakan kata iblis di Komal ini. Coba kita diskusi iblis. Ini gini, yang lain diam. Ini Ahmad Patih sama Bang Yohanes Komo harus diselesaikan. Karena ini terus ini. Gimana? Kalian diskusi aja malam ini ya. Berdua. Enggak.
Kalau masalah itulah suruh makan sama Komo aja, sudah hewan-hewan semua itu, udah tikus, kalajengking semuanya suruh makan aja. Tidak mau makan durian aja aku. Sekarang gini Pak ya. Sekarang gini, sejak kapan ya anjing galak sama burung itu hewan melata? Sejak kapan? Jawab ya. Sejak kamu makan. Jawab Kalau ya. kalian itu nggak selesai nih. Sejak kamu makan. Iya sejak kapan ini? Kamu makan tuh anjingnya dulu. Iya. Ini bodoh apa gimana ini kok? Sebenarnya hewan melata itu anjing. Iya, tikus dimakan. Makan kamu sudah, saya tidak mau ikut-ikut. Saya mau makan durian aja. Ya ini coba bantah ini. Saya tidak mau bantah. Makan kamu sudah tikusnya itu sama kalajengkingnya. Jelaskan ini gimana nih, jelaskan ini. Jelaskan biasanya gimana? Hewan melata itu anjing galak sama burung gagak. Logikanya gimana? Ya karena anjingnya dimakan kamu. Itu anjingnya dimakan saya. Berani enggak? Ayo jawab ini. Mas, jelaskan. Jelaskan. Apa saya tunjukkan bahwasanya Allah itu belanja atau shopping? Dimakan aja, dimakan. Ya, enggak. Saya tidak mau ikut-ikut. Tikusnya dimakan, anjingnya dimakan. Ya, tolong ini dulu ini. Ya. Tidak ngatas. Ya. Dari tadi Ahmad Fatih ini menggonggong aja ya. Ya. Apa nanti? Iya, karena kamu yang suka makan anjing. Iya, jangan menggonggong lah gantian. Kok itu menggonggong terus? Yang menggonggong kamu dari Ayo, tadi. ayo. Apa kamu percaya sih? Makanya. Ya, diam dulu. Kok jangan ketakutan ketika kamu saya Udah, makan. udah. Ya. Apa? Kamu saya katakan. Tidak ada gunanya, kamu nggak ngerti baca itu ayat hadisnya di bawah itu. Baca. Apa itu? Hewan melata itu apa aja? Apa itu? Baca di bawahnya. Arabnya dibaca. Arab enggak terjemahkan kok. Ngapain bahasa Arab? Oh, dasar terjemah. Bisa ditipu kalau kamu Oke, terjemah. Kalau kamu mengatakan ya sebentar Pak ya. Oke, kamu masa diam dulu Pak, jangan ketawain saya. Oke. Iya, karena kamu Iya, goblok. sebentar. Oke, diam dulu ya. Nggak bisa baca. Oke, sekarang bilang ya, kau mengatakan terjemahan ya. Oke ya. Musa itu orang Yahudi Pak ya. Musa itu orang Yahudi berbahasa Ibrani ya. Kok tiba-tiba ya di dalam kitab itu berbahasa Arab? Siapa yang menerjemahkan? Jangan ngomong Musa, kamu goblok. Siapa yang menerjemahkan? Ayo. Musa itu berbahasa Pak. Kamu Musa goblok. berbahasa apa? Berbahasa apa? Musa itu artinya berbahasa apa? Bahasa. Coba Pak. Berbahasa apa? Berbahasa apa Musa? Jangan ke Musa, Musa sudah Berbahasa mati. apa? Kamu yang jangan. Musa berbahasa apa? Musa berbahasa. Malas aku ngomong kayak ini, Iya, tidak ada Musa gunanya. berbahasa apa? Karena kau ketakutan sekali Mendingan- sama saya Pak. Jadi kita teman-teman seorang Ahmad Fatih, seorang kiai, seorang ustaz ketakutan sama jemaah. Bukan, saya disuruh menghindari berdebat sama orang goblok. Di Islam kayak gitu. Ya, yang goblok sama saya apa Anda? Ya terserah, menurut saya segitu. Oke. Musa Di berbahasa saya apa? hindari Musa berbahasa apa? Musa berbahasa bermusyawarah dengan orang yang Iya, goblok. Musa berbahasa apa Pak? Ya kamu itu. Iya, Musa berbahasa Kalau apa? yang lain enggak. Iya, Musa berbahasa apa Pak? Ya, Musa berbahasa apa Pak? Ngomong aja enggak jelas. Iya, Musa berbahasa apa Pak? Musa berbahasa apa? Terus sudah ngomong, saya dengarkan sudah. Iya, Musa berbahasa apa Pak? Ayo jawab. Ya, teman-teman di sini semua tolong diam dulu ya. Ini soalnya Ahmad Fatih pernah nantang saya ini. Ayo, Musa berbahasa apa? Mana. Lanjut. Iya, Musa berbahasa apa? Apa nanti saya tunjukkan bahwasanya Allahmu juga belanja? Sudah tunjuk. Gimana logikanya? Terserah Gimana kamu sudah. Logikanya gimana Pak Allah itu belanja? Saya bisa tunjukkan. Ya, logikanya Yesus jadi domba itu di mana? Masa Iya, Yesus punya iya, telinga jawab domba? dulu, Ya sama jawab kayak dulu, gitu. Jawab dulu Pak. Yesus Iya, memanggang jawab roti dulu, di Pak. tahi. Yesus Iya. memanggang Jawab di dulu, atas Pak. kotoran. Jawab dulu, Yesus Pak. makan tanpa mencuci tangan. Iya, Ayolah, jawab dulu, Pak. kalau mau seperti itu. Ya, jawab dulu Pak. Logikanya gimana Pak ya? Allah itu belanja, ya kan? Gak akan ada gunanya kayak gini. Ya nggak ada gunanya emang kamu botol goblok kok. Cuman iman buta, ayo. Kalau emang enggak, ya. Kalau emang Bukan emang kelasnya. enggak, ya. Ya, sekarang ayo kita diskusi. Allah itu zat apa roh? Kalau iman bukan iman. Aduh. Telat lah. Nggak berani kan ya teman-teman. Ini kualitas Islam seperti ini. Kasihan, Tilmi. Ya. Kau berani tidak? Kemana aja dari tadi ya? Ya, kau berani tidak? Allah itu zat apa roh? Ayo. Oke lah, kau bisa katakanlah kau bisa menyerang teman-teman saya, tapi kau nggak bisa menyerang saya Pak, karena saya punya Yang menyerang siapa ini loh? Punya dendam apa? Siapa yang nyerang? Ayo. Berani nggak kau? Biarkan nyerocos sendiri. Terus. Berani Sudah. nggak kau? Berani nggak kau? Orang kayak gini mending turunkan aja, host. Ini enggak goblok nggak Ayo, berani. turunkan. Ayo, turunkan. Turunkan aja. Ini kalau mau diskusi. Lupa tadi udah turun. Siapa otak kau? Ini tadi solo ini tadi Muslim apa Kristen ini? Kristen, Bang. Oh Kristen. Tapi gini, bos, teman-teman, coba kasih waktu saya berbicara 1 menit aja. Ya silakan. Berapa? Ini kalau si Ahmad sama Yohanes ini kalau tidak mau berdiskusi, nanti Yohanes bertanya, si Ahmad malah tertawa. Yohanes minta. Saya memang nggak mau berdiskusi bang sama dia bang. Saya sudah menghindari bang. Dari dulu saya menghindari dengan dia. Soalnya Terus kamu mau sama siapa di sini, brother? loh, saya sudah lama di sini bang. Saya cuma ngikutin narasi aja. Kapan saya mau membantah? Kapan saya menguatkan narasi saya? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Gak ada gunanya. Jadi gini Meskipun. Gini Bang Cijo. Ahmad Pati, ada nggak saya? Ini kalian sama Bang Yohanes Komu ini harus diselesaikan, ini harus selesai. Apa yang mau diselesaikan? Saya nggak ada masalah dengan dia. Jadi udah damai kalian dulu lah kalau kalian. Makanya saya nggak tahu juga sikap dia kan. Saya nyerang-nyerang. Nggak tahu aku dari kapan itu kalian itu bicara terus. Ayo selesaikan sudah, Bang Komo. Santai bro. Santai Pak, saya santai. Ya, ayo coba ya. Kita diskusi. Saya nggak mau diskusi. Saya nggak mau diskusi. Ya, kalau mau diskusi maunya apa, Bang? Maunya debat aja. Oh. Debat.
Gimana kalau nggak mau diskusi debat? Nggak mau diskusi, maunya apa bang? Ya enggak ada, saya ngikuti aja, ngikuti. Yang ngikuti ya di bawah aja udah. Ya sudah, kalau memang seperti itu, turunkan host. Turun aja nggak Saya apa-apa. enggak ribet. Enggak ribet Ya kalau turun saya. turun sendiri juga bisa kok. Ya ya kalau bisa kalau gitu aman. Ini nopan tadi masih apa? Udah Fajri, host dulu. Fajri ini naik kan? Saya pengen tahu Nah, sebenarnya. ganti Pak Ahmad turun Pak Ahmad. Oke, Novan naik, Bang. Maaf ya Pak Ahmad ya, tulis ntar Pak Ahmad, aku pengen coba main sama si Fajri dulu ya. Fajri naik Fajri. Minta multi kau. Pengen sprinter apa sih kamu ini? Novan kau. Mana? Nopan itu mana itu? Masih di bawah dia? Nah, no pandai sih gangguan BPJS ya. Langsung aja nggak mau diskusi, ya kan? Dia tantang saya kok, saya nggak berbohong, dia tantang saya kok. Nah, ketika saya terima tantangannya, ayo kita diskusi. Ya lah, nggak mau diskusi, teman-teman. Lanjut teman-teman. Fajri tadi kan naik Fajri tadi. Naik kok Fajri. Oh, di jambak aja. Ini panggil papa. Panggil apa? Panggil Naik apa? Fajri, aduh. Aku Muslim mau Fajri ya. Panggil apa? Oh, panggil apa? Kau dapat mana suara kau? Panggil apa? Mic-nya dibuka. Buka Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka bang. Orang itu kejar-kejaran itu dua-dua. Panggil apa? Ih, ngapain kau ke atas kalau kau nggak bisu-bisu kau di atas, bisu-bisu kau. Nggak bisa berbicara dia. Naikkan Bang Nopan kata Fajrin. Kau yang naik. Saya Bari. Kau yang naik Fajrin. Nopan itu udah dari siang tadi itu. Gak bisa dia jawab pertanyaan. Pertanyaan Kabar mau anak. Kalau baik, Bang Sijo. Mau jual Bang Sijo. Nah, menjual-jual. Siapa? Ini gini dengar. Ini Fajrin ini dulu selesaikan ini. Fajrin ini naiklah kamu biar selesai. Fajrin. Nggak usah kau teping-teping di bawah dulu. Kalau Nopan itu dari siang tadi itu dari siang tadi itu. Mau coba pakai data. Ayo bang, setuju. Mau santai tadi sama dia siang dia mau masak. mau dapat pakai data, kok nggak pakai data dari tadi. Oke. Ini Bisa nggak ada tunjukkan data. Bang untuk saja udah. Mereka itu hanya teping-teping di bawah itu. Nopan. Kamu di atas kamu nggak bisa santai. Terus pakai data kau bilang. Dalam gangguan jiwa. Oke. Shalom alaikum, assalamualaikum panggil apa? Islam Kristen. Apa? Tadi kau pun ngomong. Ini pun kau ngomong. Ngeliput kau di atas. Ya tuntunan Kristus gitu, tuntunan Muhammad gitu. Kalah debat report. Ngeliput dia. Bawa aja Bang Dapa ya. Ya di bawah aja Bang Dapa. Ngomong. Jangan report. Pendukung Novan tuh. Kamu yang naik. Itu Nopan dari siang tadi biar kau sampai sore tadi. Bang Sijo. Ya. Kita lanjut saja sama Bang Ucok. Bang Ucok tampan ini tampan dunia ini. Mau diskusi sama si Novan di bawah atau sama saya? Kalau sama si Novan biar saya turun ini.
Silakan. Apa tema kita malam hari ini, Mas Ijo? Moralitas Nabi Muhammad. Enggak ada tema. Kalau nggak ada tema, bebas berarti ya. Enggak moral. Bebas. Mau bahas mobil pun bisa. Bahas mobil pun bisa. Bahas bola pun bisa. Mau bisa lah. Silakan. Saya ingin membahas tentang keagamaan ya, supaya lebih ilmiah sedikit. Ya silakan bang. Saya ingin bertanya kepada teman-teman Kristen. Kristen itu kan adalah agama. Agama itu bisa dikatakan aturan yang mengatur manusia agar tidak menjadi buruk. Begitu. Jadi pertanyaan saya, apa saja yang diatur dalam Kristen, yang diajarkan oleh Yesus, yang sesuai dengan ajaran Yesus dikerjakan oleh Kristen sehingga mereka dikatakan pengikut Yesus. Oke bang, oke bang, saya menjawab sedikit aja bang ya. 1:510 perintah Allah bang. Satu contohnya, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, jangan memiliki apa yang memiliki, apa yang sesama memiliki, jangan mencuri, ya bang. Itu yang paling paling ini bang, paling kulitnya aja itu bang. Terus itu 10 perintah Allah itu kepada siapa? Kepada Kristen atau kepada Bani Israel? Ya kepada Bani Israel melalui Musa dan diberikan kepada Bani Israel dan dipelajari karena Yesus orang Israel bang ya, Yesus orang Yahudi ya. Ya. Artinya itu perintah diberikan kepada orang Israel dan juga orang Yahudi ya. Nah, jadi kalau Ya, Kristen, Yahudi. kalau Kristen perintahnya untuk Kristen apa? Karena kami mengikuti ajaran Kristus bang. Kristus itu kan abang paham Kristen toh? Kristen itu apa? Kristen itu katanya Bang Ujo. ya Kristen itu pengikut Kristus. Betul. Orang yang mengikuti ajaran Kristus bang. Ya. Karena Yesus mengajarkan kami jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mengambil istri sesamamu ataupun anak dan menantumu, anak angkatmu, gitu bang. Ya, maksudnya kapan Yesus mengajarkan itu? Kan Yesus kan hanya kepada orang Israel gitu loh. Bukan Kristen. Kristen kan bukan Israel. Kata siapa bang? Kata saya. Apa? Itu bang, nggak bisa kata Kasih apa? Contoh tadi mana? Kan kasih Kristen kan bukan ajarkan Israel. kasih Emang Kristen Israel? Kasih aja apa? Perintah baru aja dikasih di mana itu ayatnya? Perintah baru yang dikasih Yesus. Kasih. Ya, hukum tertinggi. Ya, hukum kasih. Ya, Yesus mengajarkan siapa diri. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Itu aja. Yohanes 13 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 dia mengajarkan bahwa dirinya adalah anak tunggal Bapa. Atau dalam sebutannya ya, sang firman itu sendiri Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu ajaran Yesus juga mengajarkan bahwa dirinya itu sang esensi dari firman itu. Kristen itu menganut dengan ajaran Yesus seperti itu bahwa orang percaya bahwa Yesus itu sang firman.